Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia? Pada kali ini kami akan membahas sebuah tema dengan judul posisi novel di KPK, apakah aman? KPK akhirnya membuat keputusan yang cukup mengejutkan terkait nasib 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Setelah sempat menuai polemik dan pro kontra, bahkan sampai Presiden Jokowi angkat bicara, akhirnya KPK resmi menentukan nasib 75 pegawai KPK tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenpan RB. Sebagaimana yang dilansir oleh media kompas.com, KPK memaparkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Alexander mengatakan hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi ASN. Keputusan KPK ini cukup mengejutkan, sebab sebelumnya Jokowi menghendaki agar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak dipecat. Mereka cukup dibina, namun akhirnya ada 51 pegawai KPK yang dipecat. Semoga ini keputusan yang final, bukan prank lagi seperti sebelum-sebelumnya. Kalau memang 51 pegawai KPK itu benar-benar tak layak, karena mungkin sudah terpapar radikalisme, mungkin sebaiknya memang harus dipecat. Pertanyaannya, siapa saja nama-nama 51 pegawai KPK yang dipecat tersebut? Apakah ada nama Novel Baswedan? Menurut saya, posisi Novel Baswedan di KPK tetap aman, dan dia bukan termasuk dari 51 pegawai KPK yang dipecat. Beberapa alasan kenapa posisi Novel Baswedan tetap aman adalah sebagai berikut. Pertama, Novel Baswedan bukan pegawai KPK biasa. Maksudnya, dia punya kekuatan dan taktik agar tidak mudah disingkirkan dari KPK. Kita bisa melihat seorang Novel Baswedan bisa membuat narasi bahwa dirinya adalah korban kezaliman pemerintah, juga petinggi KPK. Sejauh ini narasi yang dibentuk Novel cukup efektif. Novel berhasil memframing dirinya sebagai simbol perlawanan terhadap mafia dan koruptor yang ada di Indonesia. Kedua, memecat Novel bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Novel cukup sukses membentuk narasi bahwa dirinya adalah korban kezaliman. Jika dia dipecat, masyarakat pasti akan protes, bahkan mungkin melakukan unjuk rasa. Sebab sebelumnya Jokowi menyatakan agar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak dipecat. Hal ini juga menjadi stigma buruk bagi pemerintahan Jokowi karena bisa dianggap otoriter. Jujur, saya juga menduga ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif dari petinggi KPK untuk menyingkirkan orang-orang yang terpapar paham radikalisme yang selama ini diisukan sebagai kelompok Taliban. Mereka ini mungkin kelompok wadah pegawai KPK yang punya posisi kuat, bahkan bisa menyetir siapapun yang menjadi ketua KPK. Novel Baswedan mungkin merupakan pimpinan dari kelompok tersebut. Saya menduga 51 pegawai KPK yang dipecat itu adalah orang-orang Novel yang selama ini menguasai KPK dan membuat tak berkutik siapapun yang menjadi ketua KPK. Mereka orang-orang yang loyal dengan Novel tapi tidak sepopuler Novel. Menyingkirkan 51 orang tersebut mungkin dianggap tidak terlalu membuat gaduh dibanding menyingkirkan satu orang Novel. Sebab 51 orang tersebut tidak terlalu populer di tengah masyarakat. Berbeda dengan Novel yang begitu populer dan berhasil membentuk narasi bahwa dirinya adalah korban kezaliman pemerintah dan petinggi KPK. Meskipun posisi Novel berpeluang besar aman, namun ketika orang-orangnya yang begitu loyal sudah disingkirkan, Novel tak akan bisa berbuat banyak, sebab tidak ada lagi kekuatan yang menopang dirinya. Novel hanya akan mengandalkan kekuatan dirinya. Tanpa orang-orang itu, Novel tak bisa berbuat banyak di KPK. Kalau memang skenarionya seperti ini, saya sepakat.
Sebab menyingkirkan novel hanya akan menuai polemik dan protes dari masyarakat. Cukup singkirkan orang-orang novel, buat novel tak punya kekuatan yang kuat. Tidak masalah, novel tetap berada di KPK, yang terpenting akses dan wewenang dia dibatasi. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.